Oh, dari mana? Lagi bagus. Sini. Ini sudah masuk ya, jadi suaranya nanti udah mulai live. Baik, sebentar, ini sedang persiapan untuk live di YouTube. Oke, Pak Agus. Siapa? Masih ada Bapak Pak Gus? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Oke, apa kabar ayah bunda, anak-anak SD Islam Asriania? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat di dalam menjalankan ibadah puasa. Baik, kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ladang amal dan ilmu yang bermanfaat. Teman-teman udah siap semua menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh kepala sekolah kita yang luar biasa? Pastikan teman-teman menyimak dengan baik ilmu yang nanti disampaikan oleh beliau, dan juga jangan lupa untuk mencatatnya ya, intisari dari apa yang disampaikan oleh beliau. Lalu temanya apa sih? Ya, yang pasti menyambut lebaran ya, menuju kemenangan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan sehingga kita meraih kemenangan di bulan Ramadan tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, Bapak tidak panjang kalam ya, langsung saja kita sambut narasumber kita. Kita sambut kepala sekolah kita yang nanti akan langsung menyampaikan materi yang luar biasa. Kepada Bapak Insinyur Fadli Supriyadi, MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SD Islam Asuryaniyah, segenap guru, segenap orang tua, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya menyaksikan kegiatan rangkaian dari Sanlat Ramadan virtual yang dilaksanakan pada hari ini, hari Rabu, yang merupakan hari yang ke-20 ya, ini di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Jadi saya akan menyampaikan materi terkait dengan seputar Lebaran ini Pak Agus. Saya akan mencoba untuk tidak terlalu cepat agar anak-anak nanti bisa mencatat materi yang nanti akan Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Kepada anak-anakku sekalian, Dewan Guru serta hadirin, kita sudah masuk di sepertiga ya, atau kita sudah masuk Ramadan itu 2/3, tinggal sepertiga lagi, dan kita akan menghadapi yang namanya Lebaran, Idul Fitri. Nah, tentu ada rasa sedih yang jelas karena sebentar lagi akan berpisah dengan Ramadan. Ada juga rasa prihatin karena saat ini dalam suasana pandemi corona nih Pak Agus ya. Tetapi satu sisi memang syariat memerintahkan kita dalam menghadapi Ramadan, menghadapi Idul Fitri ini, Lebaran ini harus berbahagia. Nah, Bapak ingin menyampaikan fokus nanti hal-hal yang terkait dengan Idul Fitri,
Lebaran sekaligus hukum-hukum yang nanti ada di Idul Fitri, agar tatkala nanti kita masuk di Idul Fitri maka kita sudah memahami konsep, hukum, dan amal yang akan kita lakukan. Baik, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa insya Allah sebentar lagi Lebaran akan menjelang. Ramadan berangsur akan pergi meninggalkan kita. Tentu pilu hati kita karena Ramadan akan berlalu, dan belum tentu Ramadan yang akan datang kita semua akan bisa berjumpa dengan Ramadan. Perbanyak istighfar, ampunan, doa di sisa Ramadan ini. Dan waktu yang ada kita akan coba untuk maksimalkan sebaik mungkin agar memperoleh satu nilai yang berharga, meraih gelar takwa dari Ramadan ini. Itu mungkin Pak Agus untuk awalan terkait dengan ini. Dan saya pertama ini menyampaikan sebuah hadis yang akan menjadi topik kajian kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad ini seorang perawi hadis ya. Kalau Ahmad Domiri itu kan guru kita gitu ya. Ini ada di sekitar kita di sini. Di mana dalam bunyi hadis tadi, fa innallaha qad abdalakum yaumaini khairan, ya, minhuma yaumal fitri wa yaumal nahr atau nahri. Jadi sungguh Allah telah mengganti untuk kalian 2 hari raya yang lebih baik, ya. Khairan minhuma, ya. Yaumaini 2 hari khairan yang lebih baik. Apa itu? Yaumul Fitri dan Yaumul Nahr atau Idul Adha. Jadi 2 hari raya ini yang Allah berikan kepada umat Islam yang lebih baik dari hari raya yang lain, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan fokus kita adalah pembahasan mengenai Idul Fitri. Oke, sekarang anak-anak perhatikan. Apa sih arti Idul Fitri atau Idul Fitri? Ini dari kata Aid dan Fitri. Aid itu artinya kembali. Aid itu artinya berulang. Berulang, kita kembali ketemu Idul Fitri lagi, ketemu lagi. Itu arti dari Aid. Kemudian Fitri itu bisa bermakna berbuka, bisa juga bermakna suci, kembali kepada fitrah dalam artian. Jadi pengertian Idul Fitri, arti yang pertama adalah kembali berbuka setelah 1 bulan berpuasa di siang hari, menahan makan dan minum. Kemudian di hari raya Lebaran kita berbuka kembali. Itu pengertian yang pertama, ya, Idul Fitri, kembali berbuka. Pengertian yang kedua adalah Idul Fitri kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Mengapa? Karena tatkala seorang muslim melaksanakan saum Ramadan setiap tahun dan Allah ampuni dosanya, tatkala mulai balik dia sudah berpuasa Ramadan, Allah terima ibadahnya, Allah ampuni dosanya, dia lakukan terus-menerus setiap tahun, maka Allah ampuni dosa-dosanya sebagaimana dia seperti lahir dari ibunya yang tanpa dosa. Kembali ke fitrah. Nah, ini harapan, keinginan kita agar kita bisa kembali fitrah seperti tadi karena Allah sudah ampuni dosa-dosa kita, ya. Ini pengertian dari Idul Fitri. Saya kira dipahami ya anak-anak ya. Jadi Aid artinya kembali, Fitri artinya berbuka, atau Fitri artinya kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, di mana orang-orang diampuni, umat Islam diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang Idul Fitri identik dengan kebahagiaan, dengan senang. Ya. Idul Fitri kalau anak-anak biasanya mereka mendapatkan baju baru. Mereka mendapatkan opor,
makanan, banyak makanan dan sebagainya. Ya, itu memang membuat bahagia. Tetapi Bapak ingin menyampaikan sisi lain dari kebahagiaan di Idul Fitri. Setidaknya ada 3 kebahagiaan tatkala seorang muslim masuk dan berjumpa dengan Lebaran atau Idul Fitri. Nah, apa saja itu kebahagiaan? Yang pertama adalah bahagia telah sempurna menjumpai Ramadan. Ini yang pertama. Bahagia karena telah sempurna menjumpai Ramadan. Tidak sedikit yang orang tatkala sebelum Ramadan atau pas Ramadan Allah panggil. Dia meninggal dunia. Ya. Kemudian Allah berikan Ramadan ini dengan berbagai macam kenikmatan. Allah ampuni dosa-dosa kita, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, ya. Ini adalah satu hal yang membuat kebahagiaan seseorang, dan orang bahagia karena telah melewati itu, masuk ke dalam bulan Ramadan. Sekaligus ini adalah ajang bagi umat Islam untuk bagaimana dia mampu untuk menahan hawa nafsunya. Karena hakikat dari puasa itu kan menahan. Menahan dari makan dan minum, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa. Ya. Sehingga jalan surga bagi seorang muslim itu akan lebih lapang. Ya. Dikatakan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim yang artinya jalan ke surga dilampangkan dengan mengendalikan hawa nafsu. Sedangkan jalan ke neraka dilapangkan dengan menuruti hawa nafsu. Jadi semuanya hawa nafsu. Surga dilapangkan tempatnya oleh kita semua umat manusia. Kenapa? Mampu menahan hawa nafsu. Nafsu manusia. Nafsu untuk makan, minum yang harusnya nggak boleh di bulan Ramadan ditahan. Nafsu untuk membicarakan orang lain, nafsu untuk berbuat kejahatan ditahan di bulan Ramadan. Kalau dia mampu menahan ini, maka lapanglah dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, neraka juga akan lapang, neraka akan luas kalau seseorang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Jadi Ramadan bagian dari upaya yang bisa kita lakukan untuk bagaimana memanage nafsu kita ini, ya, untuk dalam rangka taqarrub, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi yang kebagian yang pertama tadi, kalau kita nanti sudah sampai selesai Ramadan, kita masuk, kita bahagia. Kenapa? Kita sudah melampaui bulan Ramadan, kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai bagaimana memanage nafsu kita, maka kita berbahagia. Nah, ini yang bagian yang pertama. Ya. Yang kedua adalah bahagia karena peduli dengan sesama. Bahagia karena peduli dengan sesama. Pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, semua umat Islam wajib menunaikan zakat fitrah, semuanya. Ya, laki, perempuan, kecil, besar, tua, bayi, semuanya wajib ain untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bagi anak-anak tentu orang tuanya yang mengeluarkannya. Jadi hukum dari zakat fitrah adalah fardu ain, wajib individu dikeluarkan, ya. Sehingga ini bagian apa? Bagian dari kebahagiaan untuk berbagi. Alhamdulillah di sekolah juga Rohis insya Allah sudah membuat program untuk menerima zakat fitrah yang nanti diberikan beras, dan insya Allah akan dibagikan kepada mustahik sekitar sekolah, karena sekolah kita itu juga tidak sedikit banyak orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah, ya. Jadi ini adalah konsep berbagi,
ya, berbagi membuat kita bahagia, gitu ya. Di samping juga zakat fitrah, berbagi yang membuat kita bahagia, biasanya nih anak-anak kalau lebaran pasti dapat hadiah kan dari ayah bunda, dari abi dan umi. Ada yang dapat sepatu baru, baju baru, kemudian dapat sesuatu yang baru gitu ya, baik dari ayah bundanya, kakaknya, pamannya, atau pakdenya gitu ya, saudara, kakek, nenek biasanya. Nah, itu juga membuat kita berbahagia. Ya. Jadi kebahagiaan yang kedua adalah bahagia karena peduli dengan sesama. Yang ketiga adalah berbahagia dengan bersilaturahmi. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi yang kedua tadi bahagia dengan peduli dengan sesama, yang ketiga bahagia dengan bersilaturahmi. Dalam sebuah hadis Rasul menyatakan, barang siapa yang ingin dijembarkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dan dipanjangkan usianya, maka sambunglah persaudaraan, sambunglah silaturahmi. Jadi biasanya momen Ramadan, momen Lebaran digunakan untuk saling bersilaturahmi. Nah, hanya memang ini dalam kondisi corona, tolong dijaga ya, silaturahminya tetap jalan, tapi dijaga supaya menjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita ketemu dengan ayah bunda, kakek nenek, saudara di mana-mana, kita ketemu. Ini untuk menjalin silaturahmi dan semua berbahagia, berseri-seri, senang ya bertemu dengan saudaranya. Nah, ini adalah kebahagiaan yang ketiga, yaitu berbahagia karena silaturahmi. Insyaallah ya, dan saya berharap kita semuanya tetap dan terus menjalin silaturahmi ini. Ya. Ini baik, menjadi budaya yang baik untuk bagi kaum muslimin, bagi kita semuanya. Ya. Insyaallah bagi yang sering melakukan silaturahmi, rezekinya akan dimudahkan, akan dilapangkan, dan juga usianya pun juga akan ditambah ya. Walaupun juga kalau kita lihat penafsiran dari ulama bahwa arti dari usianya panjang itu adalah karena faktor keberkahan hidupnya, namanya akan terus dikenang walaupun dia sudah meninggal dunia ya. Ini 3 hal kebahagiaan tatkala seseorang masuk di bulan Syawal atau Lebaran. Nah, sekarang kita masuk nih kepada hukum-hukum yang terkait dengan Idul Fitri, dengan Lebaran. Ya, anak-anak sekalian, perhatikan ya, hukum-hukum seputar Idul Fitri. Perhatikan. Yang pertama adalah tatkala nanti sudah akhir Ramadan, malamnya malam 1 Syawal, maka kita masyarakat umat Islam mengumandangkan takbir sejak matahari terbenam sampai sepanjang malam, sampai ditunaikan sholat Id gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Ini kumandang takbir yang dikumandangkan oleh kita, oleh kaum muslimin di malam Idul Fitri. Yang kedua, nanti sebelum sholat Id mandi sebelum sholat Id ya, bersih. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian yang bagus. Ingat, pakaian tidak harus baru. Pakaian tidak harus baru ya, tapi menggunakan pakaian yang bagus. Kemudian pakai wewangian, pakai parfum ya yang harum. Kemudian nanti tatkala mau sholat Id disunahkan itu sebelum berangkat untuk makan atau membatalkan puasa ya, sebagai tanda bahwa hari itu haram dan tidak lagi berpuasa. Ini fikih-fikih dari Idul Fitri. Berikutnya adalah tatkala nanti menuju ke tempat sholat itu bertakbir ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan, bertakbir dengan suara yang keras menuju ke tempat sholat. Nah, pertanyaannya, Pak, gimana ini sholat Idnya? Ya, kita lihat ada tempat-tempat yang di situ dibolehkan untuk sholat Id. Sholat Id itu yang afdolnya adalah di lapangan.
ya, sholat id baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha di lapangan, ya, kecuali kalau hujan maka itu boleh di masjid. Tapi kalaupun di masjid pun juga tidak mengapa, tidak menyalahi gitu ya. Pak, sekarang kan tidak boleh ke masjid. Nah, sekarang kan kondisi seperti ini kalian bisa bersama orang tua untuk melaksanakan sholat idnya di rumah bersama keluarga gitu ya. Nah, sholat id itu jumlahnya 2 rakaat. Sholat id jumlahnya 2 rakaat. Apa hukum sholat id? Hukum sholat id itu adalah ada 3 pendapat nih ya. Ada yang berpendapat sholat id itu sunnah muakkadah. Ini pendapat dari mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki, dan banyak dipakai oleh umat Islam. Yang kedua adalah fardu kifayah. Hukum fardu kifayah ini sesuai dengan yang diistihadkan oleh Imam Hambali. Imam Hambali mengatakan bahwa fardu kifayah melaksanakan sholat Id. Kemudian yang ketiga fardu ain, setiap individu. Ini pendapat dari mazhab Hanafi ya. Nah, Bapak sendiri lebih menguatkan pendapat Imam Syafi'i bahwa sholat id itu hukumnya sunnah muakkad ya, dengan kekuatan dalil-dalilnya. Wallahu alam ya. Baik, yang penting kita semua nanti melaksanakan sholat id 2 rakaat. Nah, bagaimana kalau sholat id bagi wanita? Tetap sama. Bagi wanita juga disunahkan untuk sholat id. Bagaimana jika berhalangan bagi wanita? Tetap bagi wanita yang berhalangan itu segera atau bersama-sama juga ke lapangan, ke tempat sholat. Datang menggunakan pakaian yang bagus. Hanya bagi yang berhalangan, yang sedang menstruasi, itu tidak sholat, hanya menyaksikan syiar ya, meramaikan gitu ya, melihat dan sebagainya. Tidak melaksanakan sholat idnya, tapi mensyiarkannya. Itu bagian dari juga sunnah ya. Nah, itu fikih tentang sholat id bagi wanita. Kemudian sekarang di Indonesia ini kan banyak pas sholat id musafir, bepergian. Bagi musafir memang tidak disyariatkan ya. Tidak mengapa jika tidak melaksanakan sholat karena ini merupakan satu bentuk rukhsah bagi musafir. Kemudian yang berikutnya, tempat sholat id tadi sudah Bapak jelaskan. Tempat sholat id itu di lapangan ya, tempat yang luas di situ, atau bisa juga itu di masjid kalau memang kondisinya tidak memungkinkan di lapangan. Sekarang bagaimana pelaksanaan apabila di rumah? Apabila di rumah maka yang menjadi imam, menjadi khatib bisa ayahnya atau bisa kakaknya, kakak laki-laki situ ya. Sudah ada dan banyak tutorial untuk pelaksanaan sholat id. Sholat id itu pertama laksanakan sholat 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat. Takbir yang pertama ada 7 takbir ya. Setelah takbiratul ihram itu 7 takbir. Kemudian seperti biasa, sholat seperti biasa. Kemudian setelah selesai dari sujud, berdiri lagi rakaat yang kedua, maka takbir lagi sebanyak 5 kali takbir. Setelah itu bacaan seperti sholat biasa sampai salam. Begitu selesai sholat 2 rakaat, baru kemudian dilaksanakan khutbah id. Khutbah id itu nanti bapaknya, ayah atau kakak nanti yang diminta untuk khutbah. Khutbahnya tidak jauh berbeda dengan khutbah Jumat ya. Di mana rukun-rukunnya Bapak sebutkan di sini, misalnya pertama memuji Allah, alhamdulillah di khutbah pertama atau khutbah kedua, membaca sholawat di khutbah pertama maupun khutbah kedua, kemudian berwasiat takwa, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun gitu ya, atau dalam bahasa Indonesia juga boleh, bertakwalah kepada Allah. Nah, jelas wajib ada wasiat takwa ya dalam kedua khutbah Id. Kemudian membaca ayat suci Al-Qur'an ya, yang dihafal, wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Itu, atau qul huwallahu ahad bisa, ya. Atau ayat yang lain, syahrul ramadan alladzi unzila fil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, misalnya membaca ayat Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir berdoa kepada kaum muslimin di khutbah yang kedua. Ya, itu adalah rukun dari sholat Idul Fitri. Jadi bisa dilaksanakan di rumah, boleh ya, 4 orang, 5 orang, 6 orang boleh gitu ya, atau dengan 1-2 tetangga juga bisa bergabung di situ ya. Kalau di Asyurianiyah nanti di Masjid Al-Busyra insya Allah akan dilaksanakan, tapi intern ya, hanya keluarga besarnya saja, tidak untuk jamaah dari luar yang jauh-jauh gitu ya. Nah, kemudian fikih atau hukum-hukum yang lain dalam sholat id itu diantaranya, kalau nanti berangkat menuju ke lapangan tempat sholat, maka usahakan jalan berangkat dan jalan pulang itu berbeda. Itu mengambil jalan yang berbeda, tidak sama. Nah, kalau jalannya cuma satu itu aja, ya kalau satu ya mungkin, kalau yang tadinya sebelah kanan, sebelah kiri, mau diatur berbeda. Berikutnya adalah jika pelaksanaan hari raya itu jatuh di hari Jumat. Untuk tahun ini Muhammadiyah menetapkan tanggal 24 Mei ya, Pak Agus ya. 24 Mei itu jatuh di hari Ahad ya, kalau nggak salah ya. Hari Ahad, jadi 3 hari Jumat. Tapi seandainya Idul Fitri jatuh di hari Jumat, maka secara hukum gugurlah pelaksanaan sholat Jumat gitu ya. Nah, berikutnya adalah, nah ini yang bagian terakhir ya, dalam suasana Lebaran, dalam suasana Idul Fitri, kita saling mendoakan, kita saling bertemu, menyapa, kita salam, kita mendoakan ya. Dan bacaan yang masyhur, artinya yang umum dan banyak dipakai ya oleh umat Islam. Kalau di Indonesia biasanya mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, yaitu ya itu yang dipakai. Tapi di sini saya ingin mengajarkan bacaan yang lain yang itu juga umum dipakai. Apa itu? Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Jadi semoga Allah mengabulkan atau menerima ibadah-ibadah minna, ibadah kita, dan juga ibadah kalian ya, baik ibadah Ramadan maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi poin-poin hukum-hukum kebahagiaan seputar masalah Lebaran dan Idul Fitri yang insya Allah tidak lama lagi kita akan temui ya. Nah, sekarang saat ini sikap kita seperti apa? Nah, ada 7 hal yang ingin Bapak pesankan di sini kepada kalian. Apa saja? Yang pertama, masih ada waktu 10 hari Ramadan. Manfaatkan sebaik-baiknya waktu di sisa Ramadan ini dengan tilawah Al-Qur'an, dengan puasa Ramadan, dengan sahur, dengan infak, sedekah ya. Yang belum zakat fitrah, tunaikan zakat fitrah hari ini. Kalau untuk anak-anak masih bisa panitia untuk menerima zakat fitrah ya. Maksimalkan 10 hari terakhir ya. Karena di dalam 10 hari terakhir ini juga ada 1 malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar ya, malam ganjil. Nanti malam ganjil, malam 21 ya. Jadi waspada kita untuk malam-malam ganjil, untuk mengencangkan ikat pinggang, lebih banyak lagi tilawah Qur'annya, ibadahnya di malam-malam ganjil ya, karena ini sangat tinggi sekali ya balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sambutlah Idul Fitri ini dengan bahagia, dengan ceria. Marhaban, kita ketemu dengan Idul Fitri dengan Lebaran. Kita berbahagia.
Yang ketiga, terus berdoa. Jangan lupa nih ya berdoa. Di samping doa, misalnya doa-doa malam, Allahumma innaka afu tuhibbul afa fa'fu anna fa'fu anni gitu ya. Juga mohon kepada Allah supaya pandemi corona, pandemi COVID-19 ini segera berakhir, segera selesai habis lebaran, segera selesai dan bisa masuk sekolah lagi, bisa lagi ayah bunda kerja dan aktivitas yang lainnya. Ya, terus berdoa, ya, karena kekuatan doa insya Allah akan memberikan satu dorongan yang kuat, ya, agar musibah ini, pandemi ini berakhir, ya. Berikutnya adalah baju baru tidak harus, ya. Jadi anak-anak kalau tahun-tahun sebelumnya beli baju baru, tahun ini tidak harus beli baju baru. Ya, kalaupun beli baju baru ya silahkan ya, tapi sekali lagi Bapak sampaikan tidak harus membeli baju baru, tidak harus memakai baju baru ya. Kalau baju masih bagus pakai itu. Kemudian yang kelima ya, mohon maaf kepada orang tua, mohon maaf kepada ayah bunda, kepada umi, kepada abi ya, nanti baik sekarang maupun nanti pada saat lebaran. Kalau kami di keluarga Bapak itu biasanya setelah habis sholat di lapangan, orang tua karena ayah sudah nggak ada, ibu biasanya kita suruh duduk di kursi, anak-anaknya kemudian sungkem, ya, menyampaikan permohonan maaf, mendoakan orang tua gitu ya. Nah itu momen yang sangat mengharukan deh kan gitu ya. Baik, kemudian yang keenam, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, stamina, menjaga sholat, menjaga THTQ, menjaga tilawati. Tolong pertahankan itu ya, untuk dijaga terus. Kemudian yang ketujuh, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk guru, berdoa untuk teman, dan berdoa untuk umat Islam semuanya ya, doakan orang tua kalian selalu, doakan guru-guru kalian selalu, karena guru-guru kalian adalah mereka yang menuntunmu dari kegelapan menjadi terang, dari tidak bisa menjadi bisa, ya. Jadi doakan guru-guru, ya, karena keberkahan murid itu ada di guru, keberkahan anak ada di orang tua, keberkahan murid ada di guru, ya. Hormati guru, doakan guru, ya insya Allah kita mendapat keberkahan itu. Kemudian doakan juga teman-teman kalian agar sehat dan sebagainya, dan juga umat Islam, seluruh umat Islam doakan, karena kita semua adalah satu, umat Islam ini adalah satu. Doakan seluruh umat Islam mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Baik Pak Agus, itu saja mungkin ya poin-poin yang terkait dengan Idul Fitri. Untuk program sekolah sendiri insya Allah kita mulai bebas dari kegiatan KBM, kegiatan pembelajaran jarak jauh per 15 Mei nanti, libur sampai tanggal 31 Mei. Dan tanggal 1 Mei nanti kita juga bersiap-siap untuk menghadapi penilaian akhir tahun atau PAT. Selanjutnya juga setelah PAT istirahat sebentar, kemudian pelaksanaan pembagian rapot tanggal 19 Juni pembagian rapotnya ya, mudah-mudahan dilancarkan semuanya, disehatkan semuanya, dimudahkan juga semuanya, sampai ketemu lagi nanti dalam suasana yang lebih baik, yang kita tidak terlalu khawatir dengan adanya virus corona ya, amin ya robbal alamin. Baik, itu saja mungkin Pak Agus, terima kasih dari Bapak mungkin begitu. Terima kasih, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Insinyur Fadli Supriyadi MPD yang telah memberikan materi yang luar biasa pada pagi hari ini untuk kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, dan juga kita sudah tahu nih bagaimana sikap yang baik dalam menyambut lebaran dan poin-poin apa saja yang bisa kita lakukan
ketika kita menyambut kemenangan